Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta ya'tiya amrullahi subhanahu. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita, atas berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam kemudahan untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmat ini, terus memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan baik yang zahir maupun yang batin. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semua. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, yaitu tafsir Al-Quran, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, mengingatkan kembali kaum muslimin yang ada di dalam musalla ataupun yang di luar sana. Hadis ini dari Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yawzu jayshunil ka'bata
sekelompok tentara hendak menyerang Ka'bah, hendak menghancurkan Ka'bah, yang merupakan sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghancurkan Ka'bah, meruntuhkan Ka'bah, sebuah dosa dan sebuah maksiat yang terang-terangan yang diketahui oleh manusia. Kemudian fa idza kanu bi baida'a min al-ard, suatu ketika tentara tersebut berada di sebuah daerah yang bernama Baidah. Sebagian ulama mengatakan di sebuah tanah yang lapang, dekat dengan Ka'bah, sudah hampir masuk kota Makkah. Mereka hendak menghancurkan Ka'bah, maksiat yang nyata. Artinya diketahui oleh manusia, bukan maksiat sendiri, bukan maksiat kecil, tapi maksiat besar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melindungi Ka'bah dan Allah mengatakan yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Allah benamkan mereka semua, dari generasi yang pertama atau dari orang yang pertama sampai orang yang terakhir di negeri tersebut. Allah benamkan semuanya tanpa terkecuali. Allah azab semuanya tanpa pandang bulu, tanpa melihat-lihat orang tua, orang muda, laki-laki, perempuan, apapun bentuknya. Allah benamkan, Allah binasakan, disebabkan karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat yang mereka lakukan terang-terangan, karena menghancurkan Ka'bah bukan hal kecil, diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Allah benamkan. Kemudian qalat Aisyah, berkatalah Aisyah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Bagaimana bisa dibinasakan seluruhnya tanpa terkecuali, wahai Rasul? Masa ia ditenggelamkan seluruhnya, wahai Rasul? Masa ia dibinasakan seluruhnya, diazab seluruhnya orang kaum tersebut di negeri tersebut, wahai Rasul? Wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Padahal di negeri tersebut, daerah tersebut, ada orang-orang yang tak ikut, cuma berdagang, cuma tinggal penduduk asli. Tak ada niat seseorang tersebut untuk menghancurkan negeri Makkah itu, Ka'bah itu tidak ada. Cuma Allah azab semuanya tanpa terkecuali. Allah binasakan, Allah hancurkan semuanya tanpa terkecuali. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ia tidak ada pilih-pilih, semuanya akan diazab kalau sebuah kaum di negeri tersebut melakukan sebuah dosa yang terang tanpa pilih-pilih. Kemudian fa idza kanu bi baida'a thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Kemudian dibangkitkan berdasarkan hatinya. Kalau dia tidak bersalah, nanti di hari kiamat tidak bersalah. Kalau dia bersalah, nanti bersalah. Artinya apa? Bahwa ketika Allah ingin menurunkan azab ke sebuah negeri, Allah tak pilih-pilih. Yang saleh, yang taleh, yang senantiasa berbuat ketaatan, yang senantiasa berbuat kemaksiatan, dihukum semuanya, diazab, dibinasakan. Bahwa semua hukuman Allah, azab Allah disebabkan karena dosa kita, disebabkan karena dosa kita. Kenapa kita membacakan hadis ini? Mendengar berita Gunung Merapi erupsi, jangan sampai azab Allah kena ke negeri kita. Maka ini undangan, ajakan kepada seluruh kaum muslimin untuk bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu
Jangan sampai sebuah kemaksiatan merajalela dengan kita. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh para ulama. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaral muhajirin, wahai sahabatku, khamsun idza ubtulitum bihinna, 5 hal kalau seandainya menimpa kalian, a'udzu billahi an tudrikuhunna, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala 5 hal ini menimpa kalian." Ada 5 hal. Kalau seandainya diuji seseorang, maka Nabi meminta perlindungan agar tidak terjadi pada para sahabat. Kenapa? Kalau sudah terjadi 5 ini, binasa sudah. Kata Nabi SAW, "Lam yadhharil fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhi madat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sebuah kemaksiatan, sebuah dosa, sebuah zina pada sebuah kaum mereka terang-terangan melakukannya. Artinya di sebuah kaum zina itu sudah hal lumrah biasa. Pacar-pacaran itu hal biasa lumrah. Gandeng-gandengan laki-laki perempuan yang bukan mahram itu biasa di negeri tersebut. Terang-terangan perbuatan zina, perbuatan dosa. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ila fasha fihi at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim fihi alladhi madat." Kata Nabi SAW, kecuali Allah akan timpakan kepada mereka sebuah ta'un, wabah, auja', penyakit yang belum pernah terjadi pada kaum-kaum sebelumnya, yang belum pernah terjadi pada kaum sebelumnya. Artinya disebabkan maksiat, Allah akan datangkan bala, musibah, bencana. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bis-sinina wa shiddatil ma'unati wa jawri sultani 'alaihim." Tidaklah mereka mengurangi timbangan, mengurangi takaran, curang dalam berjual beli, kecuali dia akan diazab, negeri tersebut akan diazab bertahun-tahun dengan kekeringan, paceklik, kezaliman penguasa disebabkan maksiat kita. Kemudian kata Nabi SAW, "Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatara minas sama." Tidaklah mereka bermaksiat kepada Allah dengan tidak menunaikan zakat, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menahan hujan dari langit. Berarti apa itu? Kalau tak mengeluarkan zakat, Allah akan turunkan rezekinya dari langit. Berarti Bapak dan Ibu, sebuah bencana, musibah, bala seluruhnya disebabkan oleh maksiat kita sendiri, dosa kita sendiri. Maka ingatkan diri kita dan ingatkan orang-orang di sekitar kita. Solusinya Ustaz, cukup bertobat kepada Allah Subhanahu. Solusinya Ustaz, mengingatkan manusia untuk tidak melakukan dosa dan maksiat. Maka Ibu dan Bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita lakukan adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Sebelum itu terjadi, maka yang kita lakukan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita masuk ke pelajaran kita, pelajaran tafsir Al-Quran, insyaallah ta'ala. Kita sampai ayat ke-3, Ar-Rahman Ar-Rahim. Seingat saya sampai Ar-Rahman Ar-Rahim. Benar kan? Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim belum? Alhamdulillah belum? Yang rajin catat ibu-ibu, bapak-bapaknya jalan. Alhamdulillah sudah. Berarti Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Kita masuk ke ayat yang kedua. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim tafsirnya sama seperti Bismillahirrahmanirrahim. Artinya tidak berbeda jauh antara Bismillahirrahmanirrahim dan Ar-Rahmanirrahim. Kita jelaskan sedikit saja. Ar-Rahman, kita ulang sedikit. Ar-Rahman adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahim juga nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya nama Allah. Dari asal kata yang sama, yaitu rahmat. Ar-Rahman dari kata rahmat, Ar-Rahim dari kata rahmat. Sama dari kata rahmat, tidak ada bedanya. Cuma makna yang terkandung dari dua bentuk kata tersebut berbeda. Dari dua kata tersebut berbeda bentuknya. Kalau bahasa kitanya imbuhannya beda. Ya, beda imbuhan, beda makna. Seperti pukulan sama pemukul, kan beda. Dalam bahasa Arab juga punya seperti itu. Ar-Rahman artinya apa? Dari kata kasih sayang sama rahmat. Ar-Rahim juga dari kata kasih sayang. Cuman bentuknya berbeda. Ar-Rahman kata para ulama dari bentuk mubalaghah, artinya berlebih-lebih, menunjukkan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah luas yang ada di sisi Allah. Allah memiliki rahmat yang begitu luas yang tiada tara. Allah memiliki rahmat yang luas yang tiada tara. Itu makna dari Ar-Rahman. Dan Ar-Rahim dari kata isim fa'il Ar-Rahim. Kata para ulama, maksudnya rahmat Allah itu akan Allah sampaikan kepada hamba-Nya. Artinya rahmat Allah yang luas itu tidak Allah simpan untuk dirinya sendiri, tapi diberikan kepada hamba-Nya. Yang kita rasakan hari ini sebagian kecil dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru sebagian kecil yang kita perebutkan di dunia ini, sebagian kecil dari rahmat Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Maka sempurnalah zat Allah dan sifatnya, yang beliau memiliki rahmat yang begitu luas dan beliau berikan kepada hamba-Nya. Kalau seandainya ada seseorang yang punya harta yang banyak hartanya, tapi dia pelit kikir, tidak ada kesempurnaan hartanya, dia simpan untuk dirinya sendiri. Kemudian tidak mungkin pula orang akan memberikan hartanya, kemudian dia tidak punya harta di rumahnya. Sedangkan Allah, Zat yang Maha Sempurna, memiliki rahmat yang ada di sisinya yang begitu luas, dan Allah akan berikan kepada hamba. Maka ketika kita berharap kepada Allah di dalam surah Al-Fatihah untuk diberikan hidayah, kita sampaikan, ya Allah, kami butuh hidayah. Sedangkan Engkau adalah Zat yang memiliki
memiliki rahmat yang luas dan Engkau akan memberikan rahmat itu kepada kami. Jadi sebelum kita minta hidayah, perminta kepada Allah, kita sampaikan dulu, ya Allah, Engkau punya rahmat yang luas dan Engkau akan kasih rahmat tersebut ke kami. Kita harapkan dulu seperti itu. Kemudian kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, innama wusifa nafsahu wa wasafa nafsahu birrahmanir rahim ba'da qawlihi rabbil alamin. Kata Al-Imam Qurtubi, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Artinya ayat Ar-Rahmanir Rahim terletak setelah Rabbil Alamin. Kenapa Rabbil Alamin dulu baru Ar-Rahmanir Rahim? Kata Al-Imam Qurtubi, kenapa tak dibilang Alhamdulillahirrahmanir Rahim Rabbil Alamin Maliki Yaumiddin? Kenapa Rabbil Alamin dulu baru Ar-Rahmanir Rahim? Kata Al-Imam Qurtubi rahimahullah, liyakuna min babi qadmi tarhib ba'da tarhib, agar ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada manusia, memasukkan kepada diri manusia sebuah rasa takut terlebih dahulu, barulah rasa Rabbil Alamin. Kata beliau, kita takut dulu, baru kita takut dari neraka Allah, makanya kita sholat. Kemudian kita harap pahala. Itu yang dinamakan rukun ibadah. Jadi ibadah rukunnya itu ada berapa? Ada 3. Kalau itu sholat harus ada 3 rukun. Yang pertama apa? Rukun ibadah itu ada 3. Yang pertama, rasa takut, al-khawf. Yang kedua, ar-raja, rasa harap. Yang ketiga, mahabbah, rasa cinta. 3 hal ini harus ada ketika kita beribadah kepada Allah. Dan ini dituangkan di dalam surah Al-Fatihah. Diingatkan kita ketika sholat Rabbil Alamin, ada rasa takut yang diberikan oleh Allah kepada kita. Baru Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa Rabbil Alamin memberikan rasa takut? Sekarang ibu mau bikin maksiat, yang punya alam semesta ini bukan kita tapi Allah. Ibu punya kekayaan, tapi Allah bisa meluluhlantarkan, bisa membinasakan, menghancurkan. Ibu punya kelebihan, Allah bisa kurangkan. Kenapa? Dia Rabbil Alamin. Menimbulkan rasa takut, cemas kita, khawatir kita, bahwa yang menguasai alam semesta ini kita tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menimbulkan ketakutan di hati kita, khawatir kita bahwa Allah yang menguasai alam semesta. Kemudian Allah katakan setelahnya Ar-Rahmanir Rahim, baru Allah di dalam surah Al-Fatihah ketika kita sholat diberikan rasa harap. Tapi jangan terlalu khawatir. Sesungguhnya Allah memiliki rahmat yang luas dan akan diberikan kepada hamba. Jadi lengkap, ada takutnya, ada harapnya. Kemudian kata Al-Imam Qurtubi rahimahullah, kama qala ta'ala inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Di dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan sesungguhnya Rabb kalian cepat azabnya, sangat cepat hukumannya, cepat sekali menganggap hamba, cepat kali menurunkan musibah dan malak, sangat cepat, sebentar bagi Allah, membuat kita takut. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sudah dimasukkan takut, dimasukkan harap.
Jadi kita tidak takut sampai putus asa, enggak. Kita juga tidak harap menyepelekan ibadah, tidak. Tapi seimbang. Ada takutnya, ada harapnya. Maka itulah pemahaman para sahabat ahlu sunnah wal jamaah. Tidak boleh terlalu takut, tidak boleh pula terlalu harap. Terlalu takut menyebabkan putus asa. Terlalu harap menyebabkan menyepelekan sesuatu. Jadi ibu merasa aman, Allah nanti kasih rahmat, kasih ampunan. Saya maksiat aja lah. Kalau terlalu takut putus asa bunuh diri, putus asa bunuh orang, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ada rasa harap dan harus ada rasa takut. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Lau ya'lamul mu'minu ma 'inda Allah min al-'uqubah ma tami'a bi jannatihi ahad." Kalau seandainya seorang mukmin mengetahui azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya kita semua tahu tentang azab Allah, melihat kita bagaimana azab Allah, dipertontonkan neraka seperti apa, niscaya kata Nabi, tidak ada di antara kita yang berharap masuk surga, yang yakin masuk surga. Kalau seandainya diperlihatkan neraka untuk kita, tidak ada harapan kita untuk masuk surga. Maksudnya putus asa kita jadi, tidak ada keinginan masuk surga lagi. Kenapa? Seperti itu adab Allah, kita takutnya luar biasa. Sebaliknya, walau ya'lamul kafiru ma inda Allahi minar rahmati ma qanata min jannatihi ahad. Kalau seandainya seorang kafir, dia kafir pasti masuk neraka. Kemudian ketika dia melihat surga Allah, tidak ada di antara orang kafir itu, seorang kafir itu yang putus asa dari surga Allah. Bahkan kafir yang sudah pasti masuk neraka, dia tidak putus asa untuk mengharapkan surga. Kita yang beriman, kalau seandainya takut saja, kita tidak yakin kita masuk surga. Padahal beriman ya, sudah pasti masuk surga. Kalau seandainya mati dalam keadaan iman, tapi disebabkan karena takut yang kita pendam, kita tidak yakin masuk surga, putus asa. Berbeda sebaliknya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, seorang mukmin harus mengumpulkan rasa harap dan rasa takut di dalam dirinya secara bersamaan dan seimbang. Tidak boleh takut lebih dominan, tidak boleh harap lebih dominan. Kemudian kita lanjut ke ayat selanjutnya, Maliki yaumiddin. Apa arti Malik? Malik artinya raja. Malik artinya raja. Yaum artinya apa? Hari. Ad-din artinya pembalasan. Malik artinya raja. Yaum artinya hari. Ad-din artinya pembalasan. Jadi kalau kita baca Maliki yaumiddin, yang kebayang sama kita apa? Raja di hari pembalasan. Itu yang terbayang kepada kita. Perhatikan Bapak dan Ibu, banyak faedah. Kenapa Allah dalam surat ini cuma bilang raja hari pembalasan? Pertanyaan saya, apakah Allah hanya menguasai hari pembalasan saja? Tidak. Allah menguasai semuanya, menguasai langit, bumi, hari pembalasan, hari kebangkitan, surga, neraka, seluruhnya milik Allah. Tapi kenapa kok Allah di ayat ini hanya membatasi kerajaannya dengan hari pembalasan saja? Kenapa Allah tak bilang Malikil alamin, raja dari alam semesta? Kenapa cuma hari pembalasan saja? Nanti insyaallah kita bahas penyebabnya apa. Sebelum kita masuk ke sana, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kata Malik di dalam Al-Quran ada dua versi bacaan.
Ada dua versi bacaan. Kalau dalam ilmu Qur'annya namanya qiraat. Qiraat ini bukan tilawah yang orang khatam-khatam, beda. Qiraat itu artinya model bacaan yang diriwayatkan dari Nabi. Cara metode membaca Quran yang diriwayatkan dari Nabi. Malik dia berdua punya versi, dan ini boleh, tapi harus ahli yang baca. Tak boleh sembarang. Harus yang benar-benar ahli dalam ilmu qiraat. Sebagian ulama, sebagian ahli qiraat, mereka membaca dengan panjang. Maliki yaumiddin. Panjang banget. Sebagian ahli qiraat yang lain membacanya dengan pendek. Dibacanya dengan Maliki yaumiddin. Yang satu baca dengan Maliki yaumiddin. Satu versi yang lain Maliki yaumiddin. Ada dua versi bacaan. Ustaz, benar gak? Dua-duanya benar. Cuman yang boleh baca dengan dua tersebut hanya ahli. Kalau kita di Quran kita panjang atau pendek? Panjang atau pendek? Panjang. Kita bacanya panjang. Maliki yaumiddin. Kalau kita bacanya panjang. Itu yang dinamakan qiraat. Kalau yang baca panjang namanya qiraat hafs. Namanya qiraat hafs. Mungkin ini hal baru bagi ibu, selama ini tidak tahu. Ya apa itu qiraat? Saya tak ngerti kan. Tak apa-apa, ini untuk wawasan, supaya tahu tentang Quran. Ya, supaya tahu tentang Quran lebih dalam. Kalau yang bacanya panjang itu yang membacanya riwayatnya hafs. Hafs itu cara baca kita. Kita ini membaca dengan metode hafs. Dengan metode hafs. Sedangkan yang membaca pendek itu nafi'. Ada perbedaan banyak. Misalnya kalau ibu suatu saat mendengar orang di Arab Timur Tengah sana baca Qurannya pakai e. Misalnya wal-laili idza saji. Tusabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwi. Itu namanya qiraat nafi'. Qiraat nafi'. Benar enggak? Benar sah. Tapi harus ahli yang bacanya. Dan tak boleh dibaca untuk jadi imam. Adapun yang kita baca sehari-hari namanya hafs. Hafs riwayat Asim, dibaca panjang. Maliki yaumiddin. Paham ya? Apa manfaatnya Ustaz? Kenapa Ustaz sebut? Memahami qiraat bagian dari ilmu Quran dan sangat berpengaruh terhadap makna dan tafsir Quran. Sangat berpengaruh dengan makna dan tafsir Al-Quran. Kita ambil contoh Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kalau dibaca panjang apa maksudnya Ustaz? Kalau seandainya dibaca panjang Bapak dan Ibu, artinya Malik, artinya pemilik kerajaan, yang punya kerajaan, yang mengatur bagaimana dia inginkan sesuai kehendaknya. Kalau dibaca panjang Malik. Kalau dibaca Malik, kata ulama, kalau tadi dia pemilik dari kerajaan. Kalau dibaca Malik, artinya rajanya. Kalau yang tadi pemilik kerajaan, dia punya kerajaan. Kalau dibaca pendek, dia adalah raja yang memerintahkan dan melarang sesuai kehendak. Paham Bapak? Contoh. Saya punya sekolah. Saya kasih bangun, saya kasih biaya segala macam. Berarti saya punya kan?
Saya yang punya atau tidak? Saya yang punya. Kemudian saya angkat kepala sekolah. Kepala sekolah di situ berarti sebagai pimpinan. Dia rajanya, tapi bukan yang punya. Paham? Paham? Kalau tadi Malik, berarti yang saya yang punya. Itu namanya Malik. Kalau Malik yang pimpinan tadi. Paham? Kalau Malik yang pimpinan tadi. Kalau Malik yang punya. Sekarang Al-Quran membaca dengan dua versi. Kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, fil jam'i bainal qira'ataini fa'idatun 'azimatun. Ketika kita kumpulkan dua macam versi bacaan ini akan memberikan pemahaman tafsir yang agung. Jadi kalau ibu ambil Malik saja, yang panjang saja, kurang sempurna maknanya. Maka Allah jadikan dua versi bacaan supaya maknanya saling melengkapi. Kemudian apa kata beliau? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa hiya anna mulkahu jalla wa ala mulkun haqiqi. Kalau dua versi ini kita jadikan satu, maka kerajaan Allah adalah kerajaan yang hakiki. Kerajaan yang mutlak, kerajaan yang nyata. Dia punya kerajaan dan dia yang mengatur. Paham ya? Beda sama tadi. Misalnya punya sekolah, dia punya yayasan. Apa namanya yayasan? Saya jadi kepala sekolah. Saya bisa nyuruh santri, saya bisa nyuruh guru, saya bisa nyuruh. Tapi ini punya siapa? Yayasan. Paham? Yang punya sekolah ini bukan saya. Bisa saja yayasan ini menentang saya, mengusir saya. Berarti kekuasaan saya tidak mutlak. Contoh presiden kita, dia pemilik negara ini atau raja? Raja bukan pemilik, yang punya rakyat. Baik. Paham? Adapun rajanya dia mengatur, Bapak Presiden mengatur harus seperti ini. Tapi dia punya atau tidak? Tidak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dia yang punya, dia juga yang ngatur. Jadi mau apa kita? Yang punya kerajaan Allah. Yang ngatur juga Allah. Mau dia larang, mau dia atur, itu urusan Allah. Mau dia azab, mau dia Allah. Mau dikasih rahmat, mau dia, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan bersatunya dua versi bacaan ini saling melengkapi dan sempurnalah makna dari ayat Al-Quran. Artinya apa Bapak dan Ibu? Tidak ada raja di muka bumi ini yang sempurna seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja di muka bumi ini kadang dia punya, tapi dia tidak bisa memerintahkan. Dia punya harta, tapi tidak bisa memerintahkan orang. Banyak orang kaya, tapi tidak bisa dia memerintahkan orang sembarang. Ada pula dia bisa memerintahkan orang, tapi dia tidak punya seluruhnya. Dia punya orang lain. Sedangkan Allah dia yang punya segalanya, dan dia juga yang akan mengatur segalanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mengkhususkan kerajaannya dengan hari pembalasan saja? Maksudnya Ustaz, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat ini bahwa dia adalah raja dari hari pembalasan. Hari yang lain kenapa Ustaz? Hari ini kenapa tidak dikatakan ini kan milik Allah juga hari ini? Hari kita di dunia ini kan milik Allah juga. Kenapa tidak juga dimasukkan? Kenapa cuma hari pembalasan saja Ustaz? Yang pertama Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama mengatakan, Syekh Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan khassallahu yawmaddin ma'annahu malikun li ghairihi aidan. Allah mengkhususkan hari pembalasan saja, hari di mana kita dihisab saja. Kenapa? Kata beliau, li anna dzalika al-yawm yadhharu lil khalqi tamam adh-dhuhuri. Bahwasanya di hari tersebut akan tampak, akan terlihat bagi seluruh makhluk
dengan nyata, jelas, tidak diragukan lagi. Kamalu mulkillahi wa adli, sempurnanya kerajaan Allah dan keadilan Allah. Paham ya? Hari ini mungkin banyak raja, saya raja paling seperti Fir'aun. Beliau mengatakan, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ana rabbukumul a'la. Dia bisa membunuh orang. Seperti rajanya Ibrahim alaihissalam. Rabb kami bisa menghidupkan dan mematikan. Kata beliau, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Dipanggilnya dua orang, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Saya bisa menghidupkan dan mematikan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan matahari dari timur ke barat. Sekarang coba engkau datangkan dari barat ke timur, tak mampu. Artinya Bapak dan Ibu, raja di muka bumi ini masih banyak yang sombong, mengaku dia paling hebat, mengaku dia paling berkuasa. Tapi di hari pembalasan, ada di antara kita yang sanggup membantah kekuasaan Allah, membantah kerajaan Allah? Adakah di antara kita yang sanggup? Mustahil. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu membantah kerajaan Allah nanti di hari pembalasan. Maka kata Syekh As-Sa'di, di hari tersebut akan nampak dengan nyata dan jelas, tidak dipungkiri bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan yang sempurna. Maka dalam ayat ini kita baca dalam salat, Maliki yaumiddin, kita bayangkan di hari tersebut saya di hadapan Allah jadi hamba yang hina, dan Allah adalah Rabb yang berkuasa, yang memiliki kekuasaan begitu luas dan besar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa hikmatuhu wa inqita'u amlakil khalaiq wa kullu khalaiq muz'inuna li'azamatihi. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, dan akan tampak hikmahnya Allah, akan tampak hinanya seluruh raja di dunia, hina seluruh raja di dunia, dan mereka akan tunduk rendah di hadapan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ghafir, kata Allah subhanahu wa ta'ala, limanil mulkul yawm. Allah menghimbau seluruh raja di dunia, dipanggil seluruh raja, seluruh makhluk dipanggil, dan Allah mengatakan, wahai para raja, limanil mulkul yawm, siapa raja hari ini? Hari pembalasan tersebut, siapa rajanya? Kata Allah. Maka Allah mengatakan, lillahil wahidil qahhar, hanya milik Allah yang maha satu dan maha perkasa. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, yaqbidullahu al-ardha, Allah menggenggam bumi, wa yatwis sama, dan Allah menggulung langit. Bumi digenggam oleh Allah, bumi yang besar ini digenggam oleh Allah, langit digulung oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan, biyamini, dengan tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yaqulu ana al-malik, Allah mengatakan, saya raja, sambil menggenggam bumi dan menggulung langit. Kemudian ainal mulukul ardh, mana raja-raja di bumi dahulu, kata Allah. Mana mereka yang sombong? Sini, datang kemari. Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kebesarannya dengan menggenggam bumi, menggulung langit. Tidak ada raja yang pernah ada bisa menguasai seluruh isi bumi dan langit. Maka Allah hanya mengkhususkan hari pembalasan saja. Maka ketika ibu membaca hal ini, hendaknya hati kita takut, khawatir ketika kita dihisab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala hanya satu-satunya raja nantinya yang akan menghisab seorang hamba, menghitung seluruh amalan hamba, dan ada yang bisa mengingkari. Raja yang berkuasa hari ini saja tunduk kepada Allah, apalagi kita. Semuanya akan patuh, tidak bisa mengelak, semuanya
akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis dan ayat tadi ada sedikit faedah. Pertama, bahwasanya dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Malik. Allah adalah Raja. Di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tangan, tapi tidak sama dengan tangan makhluk. Paham Ibu? Allah punya tangan, tidak punya. Kenapa Allah sebutkan dalam Quran? Allah sebutkan di dalam hadis. Di dalam hadis tadi Allah mengatakan menggenggam langit, menggenggam bumi, menggulung langit dengan tangan kanan. Ustaz, tangannya sama kayak tangan kita? Beda. Ustaz, kalau kita bilang Allah punya tangan berarti sama dengan makhluk? Beda. Sekarang saya tanya ke Ibu, Allah maha melihat atau tidak? Maha melihat. Kita melihat atau tidak? Kita melihat atau tidak? Melihat. Bukan berarti sama nama, sama hakikatnya, tidak mungkin. Paham? Allah punya penglihatan, kita punya penglihatan, tapi tidak sama penglihatan kita sama penglihatan Allah. Jauh. Allah punya pendengaran, sepakat. Kita juga punya pendengaran, sama tidak? Beda. Ketika Allah mengatakan Allah punya wajah, kita punya wajah, berarti tidak sama wajah kita dengan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu ditakwil, tidak perlu ditafsir. Kenapa? Para sahabat tidak ada yang mentafsir, tidak ada yang mentakwil, tidak ada yang mengubah maknanya. Mereka fahami sebagaimana mestinya. Kalau wajah ya sudah wajah, tapi tidak tahu bentuknya kayak mana. Wajah sesama makhluk saja kita beda. Kita punya wajah, kucing punya wajah, sama tidak wajah kita sama kucing? Beda. Kita punya wajah, kemudian rusa punya wajah, apakah sama wajah kita sama rusa? Beda. Bahkan kita tidak tahu bagaimana wajahnya jin. Jin punya wajah apa tidak? Ada. Kayak mana wajahnya? Tidak tahu. Malaikat punya wajah, kayak mana wajahnya? Tidak tahu. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia mengabarkan di dalam Quran, Dia memiliki wajah, tapi kita tidak tahu bagaimana bentuknya, yang akan kita lihat nanti ketika kita masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah yang di hari itu, wajah kita seorang mukmin akan melihat nadhirah. Melihat ke siapa? Ila rabbiha. Melihat ke arah Allah. Ila itu arah. Melihat ke arah atas kita. Allah berada di atas. Pada hari itu wajah-wajah manusia, dia akan melihat ke arah Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan melihat Allah. Itu nikmat setelah surga. Dan itu nikmat yang lebih nikmat daripada surga. Ketika kita bisa melihat Allah Subhanahu. Itu satu faedah. Artinya setiap sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan hadis, seluruhnya kita yakini itu adalah milik Allah, tapi tidak sama dengan makhluk. Beda. Ya, beda. Allah tinggi. Allah Maha tinggi, tidak sama dengan tingginya makhluk dan seterusnya. Jadi, di antara faedahnya kita meyakini bahwasanya akan adanya hari pembalasan dan hari hisab. Ada nanti hari itu, kebangkitan itu ada. Kita akan dibangkitkan. Kita tidak diciptakan oleh Allah sia-sia. Semua yang hadir di sini semuanya akan dipertanggungjawabkan. Makanya kesempatan cuma satu kali Bapak dan Ibu. Kalau gagal di dunia bisa diulang lagi. Bisa kita ulang, bisa kita ulang. Ibu sekolah gagal dan naik kelas bisa diperbaiki. Kuliah kerja tak diterima, bisa lamar lagi. Kalau akhirat tak bisa, satu kali kesempatan. Sekali nyawa dicabut selesai, tak bisa ulang lagi. Maka saya menghimbau kepada ibu dan masyarakat sekitar, manfaatkan kehidupan yang satu kali saja. Kesempatan itu datang tak bisa diulang. Satu kali cuma. Masa kita tak bisa sabar dengan satu kali hidup?
dengan belajar. Ilmu amal itu diawali dengan ilmu, belajar dulu, pengajian rutin, hadir terus, kemudian dicatat, baru diamalkan, diusahakan. Ya, karena kesempatan kita hidup cuma satu kali, pikir-pikir banyak. Ya, jangan sampai membuat kesalahan di muka bumi ini, jangan sampai. Pikir panjang. Ya, maka di sini faedahnya ketika kita membaca Malik Yaumiddin, mengingatkan kita akan hari pembalasan, bahwa kita diciptakan karena amalan kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Insyaallah kita masuk di 2 pekan atau bulan depan ke tafsir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pembatas antara hak Allah dan hak hamba. Ya, dan ini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, kalau tidak salah, dia menulis kitab tafsir 3 jilid dengan menafsirkan satu ayat ini, ditafsirkan sebanyak 3 buku, 3 jilid buku. Artinya maknanya akan luas. Cuma kita akan ringkas maknanya, faedahnya kita akan ambil dari satu ayat yang sangat luas maknanya ini, insyaallah di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak dan Bunda karena atas perhatiannya. Kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada kesalahan dan kekurangan, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.